Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan pergantian sangat penting di posisi Bendahara Negara. Posisi Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan digantikan oleh Purbaya Yudisadewa. Lalu apakah pergantian Menteri Keuangan ini berdampak terhadap perekonomian Indonesia? Dan bagaimana pasar keuangan merespon hal ini? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Senin 8 September 2025, Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba mengumumkan perombakan atau reshuffle pada Kabinet Merah Putih. Selain menunjuk Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh, sesuai hak prerogatifnya, Presiden mencopot 5 Menteri, yakni Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Yang paling mengejutkan publik adalah keputusan Presiden untuk mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan menunjuk Purbaya Yudisadewa sebagai Menteri Keuangan yang baru. Purbaya Yudisadewa sendiri adalah seorang ekonom yang menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Purbaya juga pernah menduduki posisi Deputi Bidang Koordinasi Kelautan, Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, serta menjabat sebagai staf khusus bidang ekonomi di kementerian yang saat itu dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan, hingga staf khusus bidang ekonomi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Lulusan Sarjana Teknik Elektro di ITB serta Master of Science and Doctor di bidang Ilmu Ekonomi Purdue University Amerika Serikat ini dipercaya untuk mengisi kursi yang ditinggalkan Sri Mulyani pasca menjabat 14 tahun sebagai Menteri Keuangan di 3 periode kepresidenan, yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan Prabowo Subianto. Usai dilantik Presiden Prabowo Subianto, Purbaya yang hadir di acara serah terima jabatan di Kementerian Keuangan ini menyatakan komitmennya untuk melanjutkan dan memperkuat fondasi fiskal Indonesia yang telah dibangun oleh pendahulunya, Sri Mulyani. Purbaya menekankan dirinya akan bekerja keras dan meminta dukungan semua pihak. Jadi kita akan optimalkan sistem yang ada. Biasanya kalau ada kejelekan pemimpin baru gini, kalau ada pemimpin baru yang lama diobrak-abrik, buat baru lagi, soalnya mau bikin tonggak baru gitu kan. Saya nggak akan seperti itu approach-nya adalah saya lihat yang ada, saya optimalkan sehingga sistem bisa bekerja dengan optimal. Purbaya menyadari banyak pihak yang meragukan kemampuannya mengelola ekonomi nasional. Ia pun langsung unjuk gigi menyebutkan pengalaman-pengalamannya di era Presiden SBY hingga Joko Widodo. Purbaya juga menjanjikan ekonomi Indonesia bisa tumbuh sebesar 6% dalam waktu dekat dan dapat mencapai angka 8% dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Sebelum di sini saya di KSP juga pernah kan berapa tahun. Dan waktu krisis COVID 2020-21 saya di samping Presiden Jokowi membantu memformulasikan kebijakan fiskal yang baik pada waktu itu. Bukan dari anggarannya aja, tapi cara mengelola uang pada waktu itu. Jadi kalau Anda bilang saya nggak pengalaman, salah besar. Saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Bukan bakalan dikejar dalam 6%, kita akan kejar secepat, ciptakan pertumbuhan yang paling cepat, seoptimal mungkin. Bahkan usai menghadiri rapat kerja perdananya dengan Komisi 11 DPR RI, Purbaya mengatakan berencana memasukkan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sistem perbankan guna mempercepat pemulihan ekonomi. Langkah ini merupakan komitmennya dalam menghidupkan kembali 2 mesin perekonomian, yakni fiskal dan moneter. Nggak jelas ya? Belum Pak, yang 200 triliun itu diberikan kemana Pak? Ke bank-bank? Lagi nih, kan kita lihat begitu saya masuk ke keuangan sebelumnya sudah kita lihat bahwa sistem finansial kita agak kering, makanya ekonominya melambat, makanya setahun terakhir lah orang susah cari kerja dan lain-lain karena ada kesalahan kebijakan di situ moneter dan fiskal. Saya lihat Kemenko bisa berperan di situ dengan memindahkan sebagian uang dari yang selama ini ada di bank sentral kebanyakan ada 430 triliun saya pindahin ke
sistem perbankan 20 triliun itu akan nyebar di sistem supaya uangnya bisa tumbuh dan ekonomi bisa jalan lagi. Ekonom Joshua Pardede menilai pemberian dana sebesar 200 triliun rupiah ke sistem perbankan merupakan bentuk likuiditas. Likuiditas sendiri memang penting untuk sektor keuangan, khususnya perbankan. Namun pemerintah juga diharapkan harus memperhatikan sisi permintaan atau aktivitas ekonomi, sebab tanpa ada belanja masyarakat dan aktivitas industri manufaktur serta inisiatif berinvestasi, maka likuiditas tidak akan berjalan efektif serta berdampak pada ekonomi real. Sehingga tentunya likuiditas yang digelontorkan nantinya oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan ini apakah akan efektif kalau nanti sekiranya perbankan ini belum bisa melempar kredit, ya, karena tadi pada akhirnya perbankan pun juga akan bergantung juga kepada permintaan kredit itu sendiri dari sisi pelaku usaha itu sendiri, lapangan usaha baik itu UMKM ataupun korporasi dan juga konsumen, ya. Dan tadi kita lihat bahwa dari sisi aktivitas manufakturnya menurun, lalu juga dari sisi konsumennya juga lagi melemah saat ini. Yang saya khawatirkan justru adalah penambahan likuiditas di perbankan tersebut ini ujung-ujungnya dikhawatirkan malah masuknya nanti adalah kepada SBN lagi, ya. Jadi artinya perputaran likuiditas ataupun uang tersebut ini tidak masuk kepada ekonomi realnya, ya. Tapi kembali lagi yang lebih penting lagi adalah kembali lagi kalau kita bicara dari sisi permintaan ataupun aktivitas ekonomi sendiri, itu yang harus distimulasi oleh dari sisi kebijakan fiskalnya. Tanpa adanya belanja masyarakat, tanpa adanya aktivitas dari sisi industri manufaktur ataupun bisnisnya itu sendiri yang berjalan ataupun ada inisiatif untuk melakukan investasi, ekspansi bisnis, tentu permintaan kebutuhan pembiayaan untuk dari sisi sektor keuangan termasuk perbankan pun juga tidak akan meningkat. Sehingga ini belum akan menjawab kembali lagi pertanyaan kita semua bahwa apakah ini akan berdampak kepada ekonomi real. Joshua Pardede menambahkan target pertumbuhan ekonomi 8% dalam 2 hingga 3 tahun mendatang bisa diraih asalkan pemerintah bisa mengevaluasi kembali program kerja prioritasnya untuk menjaga ekspektasi para investor. Yang perlu kita lihat lagi apakah dari sisi belanja pemerintah pusat, ya, program-program prioritas pemerintah ini harus kembali lagi dievaluasi, ya, dari sisi MBG, Koperasi Merah Putih, 3 juta rumah, lalu juga sekolah rakyat. Apakah ini bisa menstimulasi tadi penyerapan tenaga kerja? Apakah ini bisa menstimulasi belanja masyarakat? Apakah ini bisa mendorong tadi keinginan pelaku usaha untuk melakukan ekspansi bisnisnya? Kalau ini belum bisa mendorong semuanya itu, ini perlu dievaluasi lebih lanjut lagi sehingga pemerintah bisa mengalokasikan insentif fiskal lainnya di luar dari prioritas program prioritas pemerintah tersebut. Misalkan untuk insentif untuk program padat karya, misalkan untuk memberikan insentif kepada industri manufaktur, misalkan juga untuk insentif para pelaku UMKM, misalkan juga insentif misalkan pemangkasan PPN, ya, untuk masyarakat menengah ke bawah. Ini saya pikir sangat bisa diupayakan mengingat, ya, ruang fiskal APBN pemerintah ini semakin sempit. Sebelumnya, para pelaku pasar modal juga menyoroti pergantian posisi Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudi Sadewa. Setelah Presiden Prabowo mengumumkan reshuffle kabinet pada Senin hingga Selasa lalu, indeks harga saham gabungan sempat tertekan hingga ditutup melemah masing-masing di angka 1,2 dan 1,7%. Namun, pasar kembali bangkit pada Rabu 10 September 2025. IHSG kembali menguat dan ditutup naik 70,40 poin atau 0,92% ke level 7.699. Kondisi pasar keuangan ini pun diartikan sejumlah pihak bahwa para investor tengah menanti kepastian arah kebijakan fiskal Menteri Keuangan Purbaya. Pasalnya, para investor berharap kebijakan fiskal termasuk kebijakan moneter Menkeu Purbaya bisa berdampak signifikan dan cepat. Apakah Menkeu Purbaya bisa? Tentu kita tunggu saja Menkeu Purbaya bekerja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.